Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apa yang Anda ketahui tentang cara perkembangbiakan tanaman dalam botol ini? Apakah totipotensi ataukah kultur jaringan? Pasti kalian ingin tahu, bukan? Mari kita cari tahu. Selanjutnya, jenis jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jaringan meristem memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Disusun oleh sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Tidak memiliki ruang antar sel, susunan sel rapat. Sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligal, kuboid, atau prismatik, dan memiliki dinding sel yang tipis. Di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar, vakuola yang sangat kecil, atau tidak ada sama sekali. Jaringan meristem dibagi beberapa bagian. Ada meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Pada umumnya terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Selanjutnya, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Contohnya adalah kambium dan kambium gabus filogen. Kambium merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh xilem dan floem. Kambium dapat ditemukan di dalam batang maupun akar dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil. Kambium gabus atau filogen adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan pelindung periderm atau gabus. Kambium gabus terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk yang namanya filem atau lapisan gabus, sedangkan ke arah dalam akan membentuk filoderm atau korteks sekunder. Selanjutnya, meristem apikal. Meristem apikal terdapat di ujung batang, pucuk utama, ujung batang, pucuk lateral, dan ujung akar. Meristem apikal menyebabkan pemanjangan batang dan akar yang disebut pertumbuhan primer. Semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Proses pemanjangan meristem apikal yang akan menghasilkan daun, bunga,
dan tunas apikal atau tunas ujung yang akan berkembang menjadi cabang samping. Selanjutnya, meristem interkalar. Meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Contoh, meristem pada pangkal ruas tumbuhan, golongan rumput-rumputan, beberapa anggota spesies dari Caryophyllaceae dan Polygonaceae serta Equisetum sp. Meristem interkalar merupakan daerah meristematik karena terputus dari daerah meristematik yang terisolasi di subapikal batang, kemudian berkembang menuju pangkal atau base petal. Selanjutnya, meristem lateral. Meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya, Cambium pembuluh atau Cambium vasculer dan Cambium gabus atau filogen. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar tersebut akan membesar. Aktivitas meristem lateral akan membentuk yang namanya jaringan sekunder. Berikut contoh penampang jaringan meristem. Selanjutnya, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak melakukan aktivitas perbanyakan diri, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, sel memiliki vakuola yang besar sehingga mengandung sedikit plasma sel. Sel telah mengalami penebalan pada dindingnya sesuai dengan fungsinya. Terkadang sel-selnya telah mati dan terdapat ruang antar sel. Selanjutnya, jaringan pelindung atau epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jaringan epidermis disebut sebagai jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Ciri-ciri jaringan epidermis umumnya terdiri atas satu lapisan sel, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, bentuk sel bervariasi, sel-sel memiliki banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Ketebalan dinding sel epidermis berbeda-beda. Dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Dan sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut derivat epidermis. Berikut adalah modifikasi jaringan epidermis.
tertera stomata. Pengertiannya adalah fotosintesis tumbuhan menyerap CO2 dan melepaskan O2 melalui celah yang dinamakan stomata. Selanjutnya, trikoma adalah rambut bersel satu atau banyak yang dibentuk dari sel epidermis. Selanjutnya, trikoma non-glandular adalah trikoma yang tidak menghasilkan sekret atau bisa disebut getah dan nektar. Selanjutnya, trikoma glandular, trikoma yang menghasilkan sekret. Selanjutnya, emergensia atau duri palsu adalah tonjolan pada permukaan organ yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangga herbivora. Selanjutnya, spina atau duri, segala macam bagian tumbuhan yang berujung tajam. Selanjutnya, sel kipas merupakan sel yang berperan dalam proses penggulungan daun. Selanjutnya, sel kersik merupakan sel epidermis yang berisi silika yang membuat permukaan batang menjadi keras. Selanjutnya, litokis merupakan sel epidermis yang mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Selanjutnya, filamen merupakan modifikasi berupa spons yang menutupi akar beberapa tumbuhan epifit, contohnya seperti anggrek. Selanjutnya, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Jaringan ini bertanggung jawab terhadap segala proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Ciri-ciri jaringan parenkim. Sel hidup berukuran besar, pada umumnya berdinding primer, tipis, dan berbentuk polihedron. Memiliki inti sel dan banyak vakuola. Memiliki ruang antar sel, sehingga letak sel tidak rapat, serta bersifat meristematik karena sel-selnya dapat membelah diri, bahkan ketika dewasa, sehingga berperan penting dalam generasi. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 6 macam. Parenkim asimilasi, penimbun, air, udara atau aerenkim, pengangkut, dan penutup luka. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dapat dibedakan menjadi 4 macam. Parenkim palisade, bunga karang, bintang atau actinenkim, serta lipatan. Selanjutnya, jaringan penyongkong atau penguat. Jaringan penyongkong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ciri-cirinya, jaringan penyongkong yaitu memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyongkong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim.
Jaringan penyongkong berfungsi untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, dan memperkuat jaringan parenkim atau parenkim penyimpan udara. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang daun, bagian-bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim jika sejak muda selnya sudah membentuk sklerenkim. Jaringan kolenkim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tersusun dari sel-sel yang hidup, ukuran dan bentuk selnya beragam, ada yang berbentuk prisma pendek atau panjang seperti serat dengan ujung beruncing. Penebalan dinding sel tidak teratur. Isi sel dapat mengandung kloroplas dan tanin. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri jaringan sklerenkim: sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, biasanya mengandung zat lignin, bersifat kenyal, dan tidak mengandung protoplas karena sel-selnya telah mati. Jaringan sklerenkim dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu serabut dan skleroid. Serabut didefinisikan sebagai sel seperti serat yang panjang, tetapi terdapat pula serat yang relatif pendek. Serat sklerenkim dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk untaian atau lingkaran. Selanjutnya ada skleroid, merupakan sel-sel yang mati saat dewasa, tetapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Sel skleroid umumnya berbentuk bulat, tetapi variasi bentuk lain juga dapat ditemukan. Skleroid terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit, kayu, pembuluh tapis, serta di dalam buah dan biji. Skleroid dapat ditemukan pada tempurung kelapa, kulit kenari, selaput biji, dan butiran di dalam daging buah jambu biji. Ini dia perbedaan antara jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Bisa kalian lihat perbedaannya adalah parenkim dan kolenkim berada di sel yang masih hidup, sedangkan sklerenkim berada di sel yang sudah mati. Selanjutnya, jaringan pengangkut atau vaskuler adalah jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sel-selnya telah mati, berdinding tebal, dan mengandung zat lignin.
Komponen-komponen pembentuk xilem. Ada unsur trakeal tersusun dari dua macam sel, yaitu trakeit dan trakea atau pembuluh, serat xilem, dan parenkim xilem. Xilem mengangkut air dan mineral melewati unsur pembuluh dan trakait. Berikut gambar penampangnya. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Floem tersusun dari sel-sel yang hidup dan mati. Komponen-komponen pembentuk floem: unsur tapis, sel pengiring atau sel tetangga, serat floem, parenkim floem, dan sel albumin. Floem mengangkut gula dan barang-barang lainnya di dalam angiospermae. Elemen sel tabung mengandung larutan gula. Sel tabung dikelilingi oleh berbagai sel pendukung. Bisa kalian lihat penampang gambarnya. Selanjutnya, tipe-tipe berkas mengangkut. Apa sih perbedaan dari tipe-tipe ini? Tipe terbuka, di antara xilem dan floem terdapat kambium. Tipe tertutup, di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Tipe radial, xilem dan floem tersusun berselang-seling. Tipe bikolateral, xilem diapit oleh dua floem, yaitu floem atas dan floem bawah. Selanjutnya, amfikribal, yaitu floem mengelilingi xilem, dan amfifasal, yaitu xilem mengelilingi floem. Selanjutnya kita ke jaringan sekretori. Jaringan sekretori merupakan sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam jaringan sekretori, antara lain saluran getah merupakan kumpulan sel yang berisi cairan lateks yang mengandung garam dan asam-asam organik. Sel-sel resin dan minyak merupakan sel yang mengandung resin, damar, serta minyak eteris. Sel-sel lendir merupakan sel hidup. Inti sel berbentuk seperti benang dan memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding sel. Sel-sel penyamak berada dalam kelompok atau sel tunggal dan menghasilkan zat penyamak. Dan sel-sel mirosin merupakan sel-sel yang berbentuk seperti bulu-bulu dan berisi senyawa protein mirosin. Selanjutnya, organ pada tumbuhan terdiri dari akar. Secara umum, akar terdiri atas tundung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stil. Tundung akar terdapat pada ujung akar, berfungsi melindungi promeristem dan membantu penetrasi akar yang tumbuh ke dalam tanah. Tundung akar tersusun dari sel-sel parenkim yang hidup dan terkadang mengandung pati. Epidermis akar disebut juga epiblem.
atau lapisan pilifer. Epidermis terdiri atas sel-sel yang berdinding tipis dan tidak mengandung kutikula. Epidermis pada akar yang sudah dewasa akan mengalami kerusakan. Fungsinya digantikan oleh eksodermis, lapisan terluar korteks. Korteks tersusun dari sel-sel parenkim yang kadang kala mengandung karbohidrat atau kristal. Dinding sel pada lapisan terluar korteks mengalami penebalan oleh zat suberin dan berdiferensiasi menjadi eksodermis. Sementara itu, lapisan terdalam korteks berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis akar terdiri atas satu lapisan sel yang struktur dan fungsinya berbeda-beda dengan sel di sekitarnya. Dinding sel endodermis akar dapat mengalami penebalan berbentuk titik-titik atau pita Kaspari atau berbentuk seperti huruf U oleh zat suberin, kutin, lignin, atau selulosa. Namun, di antara sel-sel yang tidak mengalami penebalan yang disebut sel peresap. Stel akar merupakan bagian tengah dari akar yang terletak di sebelah dalam endodermis. Stel terdiri atas perisikel, berkas pembuluh, dan parenkim. Berikut gambar penambang akar. Selanjutnya, batang. Batang memiliki 3 bagian pokok, yaitu epidermis dan korteks, dan modifikasi stel, selindir pusat. Pada tumbuhan dikotil, bagian-bagian tersebut tampak jelas, namun pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stel kurang jelas. Epidermis, batang terdiri atas satu lapisan sel-sel tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel bagian luar mengalami penebalan dari zat kutin. Epidermis batang memiliki berbagai macam modifikasi, yaitu stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Stomata kelak akan berkembang menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Korteks tersusun dari parenkim, kolenkim, sklerenkim yang berupa serabut dan skleroid, serta idioblas atau sel-sel yang bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Bagian korteks yang paling dalam disebut floterma. Pada batang dikotil muda, lapisan floterna berisi zat tepung yang disebut sarung tepung. Floterna dapat mengalami penebalan membentuk pita Kaspari yang disebut lapisan endodermis. Stel terletak di sebelah dalam endodermis. Stel terdiri atas perikambium, perisikal, parenkim, berkas pengangkut, dan empelur atau pit. Empelur merupakan bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh yang memiliki karakteristik parenkim. Jaringan empelur muda berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap jika sudah tua. Berikut gambar penampangnya. Selanjutnya kita menuju ke daun. Secara umum,
Daun tersusun dari jaringan pelindung epidermis dan modifikasinya, jaringan dasar mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah. Biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapis sel atau epidermis ganda. Jaringan pengangkut pada daun berupa tulang daun. Tulang daun pada tumbuhan dikotil terdiri atas satu tulang utama yang bercabang-cabang membentuk jala. Sedangkan tulang daun tumbuhan monokotil berderet sejajar, sumbu daun, dan dihubungkan oleh berkas pengangkut kecil. Jaringan penguat daun berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim terdapat di dekat tulang daun yang besar di bagian sisi dalam lapisan epidermis dan tepi daun tumbuhan dikotil. Serat sklerenkim banyak ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Epidermis yang sel-selnya rapat dan memiliki lapisan kutikula juga merupakan jaringan penguat daun. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, seresin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa masa-masa sel parenkim yang dapat di ujung berkas pembuluh. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari, alat reproduksinya. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Secara anatomi, daun kelopak dan daun mahkota mempunyai struktur yang sama, yaitu memiliki epidermis atas dan bawah, parenkim dasar atau mesofil, berkas pembuluh, dan sel-sel idioblast atau saluran getah. Daun kelopak tersusun dari sel-sel yang berklorofil dan mesofil yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan spons. Sel epidermis daun kelopak dilapisi zat kutin serta memiliki stomata dan trikoma. Benang sari atau stamen terdiri atas tangkai sari, filamen, dan kepala sari, antera. Benang sari memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen. Ruang serbuk sari disebut mikrosporangium karena menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan tumbuh menjadi bulu dan menghasilkan gamet jantan, sel sperma. Putik biasanya mengalami diferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu bagian basal yang menggelembung, ovarium atau bakal buah, bagian yang memanjang, tangkai putik atau stilus, dan bagian ujung putik, kepala putik atau stigma. Di dalam ovarium terdapat 1 atau lebih ovul atau bakal biji. Pada ovul terdapat kandung lembaga atau megasporangium yang akan menghasilkan gamet betina atau ovum. Bisa kalian lihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya buah.
Buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Berdasarkan sifat dinding buah atau perikarpium, buah dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu buah kering pecah, misal dari famili Fabaceae atau kedelai. Buah kering tidak pecah, misal padi dan jagung. Dan buah berdaging, misal buah persik atau peach, jeruk, dan mentimun. Perikambium tumbuhan dari dinding ovarium. Biji. Biji merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Kulit biji atau testa merupakan diferensiasi dari integumen yang berfungsi untuk melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Struktur kulit biji bervariasi, biasanya terdiri atas jaringan epidermis, jaringan makroskleroid, dan osteoskleroid, sel-sel parenkim, sel kristal, serta sel berpigmen. Berdasarkan ada tidaknya endosperma biji, dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu endosperma memiliki endosperma dan non-endosperma tidak memiliki endosperma. Biji tipe endosperma misalnya terdapat pada Zymas atau jagung dan Rhinicus communis atau jarak. Biji tipe non-endosperma misalnya terdapat pada Piper nigrum, merica, dan Cucurbita sp, labu kuning. Perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil. Kita lihat dari organnya, ada akar. Monokotil memiliki parenkim serta tidak memiliki kambium. Xilem primer dan floem primer terletak berselang-seling atau tipe radial. Selanjutnya dikotil, tidak memiliki parenkim sentral, memiliki kambium di antara xilem dengan floem. Xilem primer terletak di pusat akar dan floem primer terletak di luar xilem primer. Selanjutnya batang monokotil, batas antara korteks dan stel kurang jelas. Antara xilem dan floem tidak ada kambium atau tipe kolateral tertutup. Sedangkan dikotil, batas antara korteks dan stel jelas. Antara floem dan xilem terdapat kambium tipe kolateral terbuka. Dan daun monokotil tidak memiliki jaringan parenkim palisade, tetapi tersusun dari sel-sel parenkim yang struktur dan ukurannya seragam. Dikotil memiliki jaringan parenkim palisade pada sisi atas dari bagian dan daun. Sifat totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas. Kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon secara aseptik atau steril dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misal botol-botol kaca.
pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Sifat totipotensi dan kultur jaringan terdiri dari jenis kultur jaringan. Meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem. Polen atau under kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari serbuk sari atau benang sari. Selanjutnya, protoplasma kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan dari protoplasma, sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Selanjutnya, kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan membuat varietas baru. Selanjutnya, somatic cross atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru. Teknik kultur jaringan atau mikropropagasi. Sterilisasi. Segala kegiatan pada kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar airflow kabinet dengan menggunakan alat-alat yang juga steril. Pembuatan media. Komposisi media yang digunakan tergantung pada jenis tanaman yang akan dikultur. Media yang digunakan biasanya terdiri atas garam mineral, vitamin, hormon, dan bahan tambahan seperti agar dan gula. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagai tanaman yang akan dikultur. Bagian tanaman yang sering digunakan adalah tunas. Selanjutnya, multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan tanaman eksplan pada media. Pengakaran adalah fase saat eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Selanjutnya, aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedding. Nah, berikut penampang gambarnya. Sampel jaringan dari tanaman dewasa dikultur. Terbentuk halus yang belum terdiferensiasi. Halus dipisahkan, sel tunggal dikultur. Kultur menghasilkan tanaman baru. Keunggulan pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Pembibitan dengan kultur jaringan memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya, tidak membutuhkan tempat yang luas, kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin, bibit yang dihasilkan seragam, bibit akan lebih cepat pertumbuhannya, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Dengan waktu yang singkat, bisa mendapatkan bibit dalam jumlah yang banyak. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.